Ngantuk ya Bapak Ibu ya? Insya Allah lelah yang dilakukan karena Allah, karena tadi malam tilawah kita, sholat tasbih kita, Allah akan ganti dengan ganjaran yang berlipat ganda, terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang hari cerah ini Allah masih memberikan kita semua kenikmatan kehidupan sehingga kita masih bisa menikmati Ramadan yang Allah berikan buat kita. Semoga kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengawali ada sebuah cerita di mana ada seorang anak yang dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat ada 2 ekor singa yang saling berhadapan satu sama lain. Singa yang pertama itu singanya jinak, tampak terawat, bulu-bulunya rapi dan sopan lah bahasanya. Dia tenang aja. Lalu singa yang kedua itu singanya buas, tidak terawat, kucel, berantakan seperti ini. Lalu si anak itu menanyakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, saya bermimpi ada 2 singa yang saling berhadapan satu sama lain. Kira-kira singa mana yang akan menang ketika mereka saling berhadapan?" Ayahnya tersenyum, lalu ayahnya menjawab, "Itu tergantung pada singa mana yang kau berikan makan." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah tadi, cerita tadi itu mengibarkan dalam diri kita itu terdapat 2 sifat. Sebagaimana yang Allah sudah firmankan dalam surat Asy-Syams ya, ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri setiap manusia itu Allah berikan yang namanya sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur bagaimana manusia itu condong kepada hal-hal yang berbuat dosa, keburukan dan segala macamnya. Sebaliknya sifat takwa bagaimana mendorong manusia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 sifat ini saling berhadapan satu sama lain dalam diri kita. Dan tergantung mana yang paling banyak kita berikan makan. Kalau sehari-hari kita senantiasa beribadah kepada Allah, ya, tilawah Quran yang kita lakukan selama ini, ya insya Allah akan dominan yang namanya ketaatan. Pun sebaliknya, jika emosi-emosi yang selalu kita hadapi, hawa nafsu yang kita turuti, maka sifat wujud yang akan menang seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan bagaimana supaya kita bisa mengendalikan yang namanya sifat wujud. Itu kalau Bapak Ibu semua tahu mobil ya. Selama ini kalau kita nyetir mobil ya, itu selalu kita injek gas ya. Kalau bahasanya Pak Ketua Panitia itu gaspol di awal gitu ya. Tapi apakah kita gaspol terus ya buat sampai ke tujuan? Yang ada mungkin nyelonong ya bahasa Betawi ya, bablas gitu ya. Perlu sekali-sekali kita namanya menginjak rem. Menginjak rem untuk kita bisa melihat apakah arah yang kita tuju ini sudah benar. Mungkin ada belokan yang terlewati gitu ya. Atau ada tikungan-tikungan yang mungkin kita harus lewati. Pun juga kita sesekali injak rem. Buat apa? Buat agar kita bisa melihat apakah ada lubang di depan kita, apakah ada hambatan di depan mobil kita. Tujuannya supaya penumpang di dalam nyaman dan juga mobilnya juga tidak mudah rusak. Seperti itulah hakikatnya supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Sesekali kita perlu bertanya pada diri kita, apakah niat ibadah kita ini karena Allah atau enggak? Atau sesekali juga kita tanya pada diri kita, sudah berapa banyak dosa-dosa dan kezaliman mungkin yang telah kita lakukan pada orang-orang sekitar kita, seperti itu. Ada sebuah cerita menarik. Ada seorang miskin, katakan seorang miskin yang bernama Nuhair. Dia seorang yang biasa-biasa saja,
dia tidak istimewa, bukan seorang ulama, bahkan sesekali sholatnya sering terlambat. Karena apa? Karena dia harus mengangkat gandum milik orang lain demi mendapatkan upah sepotong roti. Yang menariknya, ketika berdoa, orang-orang itu mendengar agak berbeda dengan Nuhair ini gitu ya. Ketika orang lain itu menengadahkan tangannya ke langit berharapkan surga gitu ya. Tapi Nuhair tidak gitu. Nuhair ini dia menunduk ya. Dia menunduk dan merasa malu gitu. Lalu orang-orang pada tanya, "Wahai Nuhair, kenapa kamu tidak menengadahkan tangan kamu gitu untuk mendapatkan surganya Allah gitu?" Lalu apa jawaban Nuhair? Apakah pantas tangan yang kotor ini meminta sebuah istana? Jadi Nuhair itu malu untuk menengadahkan tangannya karena banyak-banyak dosa yang sudah dia lakukan, hingga dia malu untuk meminta surga pada Allah. Sampai di setiap malam, setiap doanya itu yang dia doakan adalah, "Ya Allah, jangan engkau ambil nyawaku sebelum engkau mengampuniku." Begitu terus doanya. Sampai suatu cerita, si Nuhair ini sakit dan gak lama kemudian wafat. Dan pada saat itu banyak orang-orang lalu lalang, dan ada seorang ulama yang lewat di depan jenazahnya juga. Ulama ini tersentak. Ulama ini mendapatkan mimpi bahwa ternyata malaikat pada turun dan membawa si Nuhair ini. Ulama ini bergetar dan mengatakan, hari ini Allah mengangkat seorang hambanya bukan karena amal-amal ibadahnya, tetapi takutnya dia karena dosa-dosanya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu mengevaluasi diri kita. Ini sudah masuk ke hari 27 di bulan Ramadan. Kita tanyakan pada diri kita ini, pantaskah Allah memberikan kita surga? Sedangkan bisa jadi niat-niat ibadah kita sekarang selama ini tidak karena Allah. Mungkin karena ingin disanjung orang, mungkin karena ingin merasa hebat dilihat orang, atau juga kita beribadah tetapi lisan-lisan kita tidak terjaga. Banyak hati-hati yang tersakiti, tetangga-tetangga kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, atau juga tangan-tangan kita pernah zalim pada orang, yang sehingga dengan dosa-dosa yang kita lakukan itu mengurangi amal-amal ibadah kita. Jangan sampai kita sudah berharap pada saat di pengadilan akhir nanti amal-amal kebaikan kita, amal-amal kita, catatan amal kita menerima dengan tangan kita. Tapi sebaliknya ternyata yang menerima adalah tangan kiri kita. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti ya kita ingin mendapatkan surganya Allah, tapi ternyata banyak amal-amal yang sudah terkurangi dengan keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Bapak yang dirahmati Allah, mumpung masih ada waktu, beberapa hari ke depan kita manfaatkan maksimal mungkin bulan Ramadan ini, yang mungkin akan berpisah dengan kita. Kita renungi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah amal kita sudah karena Allah? Apakah banyak orang-orang masih terzalimi oleh tangan-tangan kita? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, bahwa Rasulullah bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah air mata yang menangis karena takut karena Allah akan dosa-dosanya. Dan yang kedua adalah mata yang terjaga karena berada di jalan Allah. Semoga kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, dan apa yang sudah kita lakukan selama ini di bulan Ramadan itu benar-benar bernilai di mata Allah dan menjadi amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertanggungjawabkan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbik fala takum tarin, yang benar datang Allah dan salah dari saya pribadi. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.